Salam jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa lagi bersama saya Theo. Selamat bergabung di channel YouTube kami GBT Home Kedung Gebang. Sebelum acara ibadah dimulai, saya ingin menyampaikan beberapa hal seputar kegiatan gereja kami. Ibadah onsite kami laksanakan setiap minggu pukul 6:30 pagi. Ibadah onsite juga bisa disaksikan melalui secara live at Instagram Ermit Junaidi. Yang kedua, ibadah online secara perdana bisa disaksikan di channel YouTube kami setiap hari Minggu pukul 7 pagi. Untuk ibadah youth, kami juga mengadakan setiap hari Sabtu pukul 5:30 sore. Bapak Ibu, kami juga terus mengingatkan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dimanapun kita berada. Sebelum acara ibadah dimulai, mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita supaya kita tetap bisa beribadah, tetap bisa mengalami Tuhan secara pribadi. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Salam jemaat Tuhan dimanapun saat ini berada. Saya percaya kita semua dalam penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Dan kita percaya Tuhan akan selalu memberikan kekuatan yang baru bagi setiap kita. Amin. Puji Tuhan, mari kita bersama-sama datang pada Tuhan. Kita naikkan syukur di hadapan Tuhan buat setiap pertolongannya. Terpujilah namamu Tuhan Yesus, terpujilah Engkau, Bapa yang baik, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Setiap detik, setiap waktu Engkau selalu menyertai kehidupan kami Bapa. Bahkan di setiap kehidupan kami Tuhan, Engkau selalu memberikan kepada kami kekuatan yang baru, sehingga kami boleh melewati setiap hari-hari yang sudah Tuhan percayakan kepada kami. Sehingga kami boleh melewati hari-hari yang sudah Tuhan berikan kepada kami untuk kami lalui bersama dengan Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Berkati ibadah kami pada saat ini Tuhan, dari awal hingga selesainya. Dan biarlah hanya nama Tuhan saja dipuji dan dipermuliakan. Terpujilah namamu Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, kita mau tetap bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia memberikan kita kekuatan yang baru, seperti sayap burung Raja Wali. Dia memberikan kekuatan untuk kita dapat melewati badai hidup ini. Amin. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Bawa kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Katakan aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, mengatasi badai bawa kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Amin. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, mengatasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru,
melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, mengatasi badai hidup, di bawah kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Katakan bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, mengatasi badai hidup, di bawah kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Haleluya. Haleluya. Dan Tuhan, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk taburi firman Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan selalu pasti ada mujizat dalam hidup kita. Haleluya. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Tangan
ada mukjizat dalam bersyukur. Engkau Tuhan yang selalu setia, yang selalu sabar untuk menolong anak-anak-Mu Tuhan. Ada mukjizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang. Ada mukjizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang. Ada mukjizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang, ku menang, ku menang bersama-Mu. Kita menang dalam Tuhan, kita mau bersorak-sorak Tuhan. Kau Allah yang layak ditinggikan. Dan Tuhan, terima kasih Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur buat kesempatan yang Tuhan Kau berikan pada kami. Dan sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu. Engkau urapi setiap hati kami siap mau menerima kebenaran firman Tuhan. Dan Tuhan, Engkau hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Engkau urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman-Mu Tuhan bisa tertanam dalam hati kami, agar menjadi pelita bagi kami Tuhan. Dan Tuhan, terima kasih, kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam saudara-saudara dikasih Tuhan, kita berjumpa kembali dalam ibadah online GBT Home Gedung Gebang. Di pembahasan kali ini, saudara-saudara, kita akan bersama-sama belajar konsep pertumbuhan yang benar. Di waktu yang lalu saya pernah membagikan kepada saudara tentang bertumbuh ke arah yang benar yang disampaikan oleh Rasul Petrus, melalui Rasul Petrus di dalam 2 Petrus, saudara-saudara, tentang iman yang ditambahkan. Saudara-saudara melihat bahwa iman itu perlu ditambahkan. Nah, kita kali ini saudara-saudara kita akan belajar dari apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada saudara dan saya tentang konsep ini, konsep bertumbuh yang benar. Saudara-saudara, mari kita buka bersama di dalam Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7. Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7. Saya harap saudara juga sudah menyiapkan catatan supaya kita bisa membuat review sendiri, mempelajari kembali, merenungkan kembali firman Tuhan, supaya apa yang saudara dapat saat ini, hari ini, bisa benar-benar menjadi rema bagi kita semua. Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7, kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saudara-saudara dikasih Tuhan, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Jadi haleluya. Saudara-saudara, pagi hari ini, saat ini kita bersama-sama akan melihat kembali bagaimana Rasul Paulus memberikan sudut pandang kepada saudara saya tentang bertumbuh yang benar, konsep bertumbuh yang benar menurut Alkitab, bukan menurut yang lain-lain. Dan kita hanya membatasi pembahasan kita melalui surat Kolose ini. Perhatikan baik-baik yang dikatakan oleh Rasul Paulus tadi. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Apakah saudara sudah menerima Tuhan Yesus? Di dalam hati saudara menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan. Kata Tuhan yang dipakai di sini adalah
kurios, sebagai tuan saudara-saudara atas hidup saudara, penguasa tunggal dalam hidup kita. Apakah Tuhan Yesus sudah saudara jadikan sebagai pemilik hidupmu, penguasa hidupmu? Kita akan bergeser ke step selanjutnya, karena ini yang paling penting. Apakah saudara sudah menjadikan Kristus sebagai kurios dalam hidup saudara? Kemudian perhatikan, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Nah, ini yang perlu kita bersama-sama pelajari, karena begitu saudara tetap di dalam Dia, tetap di dalam Kristus, kata tetap ini justru akan membuat saudara bergerak dengan progresif. Ketika saudara tetap tinggal di dalam Kristus, dalam terjemahan yang lain dikatakan berjalan di dalam Dia, tetap berjalan di dalam Kristus, itu justru membuat saudara hidup menanjak. Sama seperti yang dikatakan oleh Rasul Petrus, iman saudara bergerak dari iman yang menjadi dasar dari segala sesuatu, kemudian menjadi pengenalan, pemahaman, pengetahuan, pengendalian diri, dan seterusnya. Saudara-saudara, sampai kepada titik mengasihi Allah. Saudara dikasihi Tuhan, kata tetap ini saudara-saudara, itulah yang akan membuat saudara bergerak di dalam progresivitas sebagai orang percaya. Makanya kata tetap inilah justru yang akan membuat saudara bertumbuh. Katakan bersama, kata tetap itu sama dengan ekuivalen dengan bertumbuh. Ini bukan suatu perintah yang membuat saudara ajeb, hidup saudara gitu-gitu aja, tidak mengalami perkembangan, tidak mengalami pertumbuhan. Tapi perhatikan, konsep Alkitab yang saudara dan saya harus pahami adalah ketika saudara tetap di dalam Kristus, maka tetap di dalam Kristus saudara itu akan membuat saudara bertumbuh. Makanya saudara-saudara, Rasul Paulus memberikan nasihat selanjutnya di ayat yang ke-7, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Berakar itu kan di dalam. Jadi kalau ada tanah, saudara-saudara, saudara lihat tanah itu ada di atas tanah, di bawah tanah. Nah, berakar itu kan di bawah, karena menuju ke bawah. Berakar itu ke bawah. Tetapi ketika muncul kata dibangun, itu berarti di atas tanah, naik ke atas. Amin, saudara-saudara. Jadi pahami ini baik-baik. Kata tetap tadi saudara-saudara, tetap di dalam Kristus, itu membuat saudara dua hal, mengerjakan dua hal. Yang pertama adalah saudara berakar. Dan ketika akar ini bertumbuh dengan benar, saudara-saudara, itu pasti baik, saudara-saudara. Ketika akar ini bertumbuh dengan benar, akar itu kan ke bawah. Mencari zat makanan, tumbuhan itu saudara-saudara, akarnya itu ke bawah. Tapi ketika akar ini bertumbuh ke bawah, maka pohonnya tumbuh ke atas. Nah, kata tetap di dalam Kristus itu membuat saudara bertumbuh di dalam dua hal, dua area di dalam hidup saudara. Saudara mempunyai akar yang kuat, pondasi yang kuat. Jika kita melihatnya sebagai bangunan, maka saudara akan melihat hidup saudara bertumbuh. Sama seperti pohon atau seperti bangunan, saudara memiliki bangunan dengan model bangunan, struktur bangunan yang kokoh, yang kuat. Perhatikan ini baik-baik saudara-saudara. Kata tetap yang kelihatannya ini adalah sebuah perintah yang ajak. Kamu tinggal di sini, lu ngapain? Ya tinggal di situ aja. Jadi lepaskan pemahaman itu saudara-saudara. Ketika perintah itu saudara terima, tetap di dalam Kristus, justru ketika saudara tetap di dalam Kristus, saudara akan bertumbuh di dalam dua area. Area ke bawah, area ke atas. Area yang tidak kelihatan, area yang kelihatan. Katakan amin. Nah, saudara-saudara, kalau saudara ingin membangun rumah, maka saudara punya konsep tentang rumah saudara. Dan konsep itulah, konsep yang ada di dalam pikiran itulah yang akan saudara tuangkan dalam bentuk gambar dan rancangan bangunan. Di antaranya adalah, kalau saudara pengen punya bangunan yang strukturnya itu besar, saudara tinggi dan mungkin bertingkat, maka saudara juga akan menentukan model pondasi seperti apa yang akan saudara bikin. Sedalam apakah pondasi yang akan saudara buat? Modelnya kayak apa, saudara-saudara? Saudara konsultasikan dengan insinyur. Ya, saudara-saudara,
ahli bangunan tentunya. Saudara dan saya kalau bukan ahli, jangan coba-coba saudara-saudara. Kita konsultasikan. Maka saudara-saudara, dari konsep yang kita miliki, kita menentukan rancangan, gambar, rancangan, anggaran segala macam, kemudian kita mulai membangun. Kalau saudara hanya ingin rumah, saudara-saudara ingin rumah yang asal-asalan, ya sekedar jadi, saudara tidak perlu bingung membuat pondasi. Asal bikin pondasi, jadilah rumah, karena rumahnya asal-asalan. Pertanyaan saya, saudara, bagaimana saudara melihat hidup kita sendiri? Saudara ingin hidup kita itu dibangun modelnya gimana? Asal-asalan atau bangunan kokoh, kehidupan yang kokoh, yang strukturnya kuat, yang tinggi, yang bagus, saudara? Karena konsep saudara tentang hidup kita, saudara, itu akan menentukan pondasi seperti apa yang akan kita bangun. Nah, itulah yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus, saudara. Ketika saudara sudah ada tetap di dalam Kristus, maka saudara harus memahami bahwa untuk memiliki bangunan kehidupan yang kuat, yang kokoh, maka pondasi ini saudara harus digarap dengan baik. Dan Rasul Petrus katakan pondasinya itu adalah iman. Iman itu dasarnya. Dari mana saudara? Anugerah. Jadi dasarnya itu adalah iman oleh karena anugerah. Saudara dan saya diselamatkan oleh karena anugerah. Kita sudah di dalam Kristus. Saudara dan saya sudah menjadikan Kristus sebagai kurios. Tugas kita, tugas saudara dan saya adalah tetap ada di dalam Kristus. Tetapi kata tetap itu bukan kondisi yang ajek, saudara. Kata tetap itu justru kondisi yang sangat progresif, sangat bergerak, saudara. Berakar dan dibangun ke dalam dan ke atas. Yang tidak kelihatan, yang kelihatan. Yang tidak kelihatan menentukan yang kelihatan. Yang di bawah menentukan yang ke atas. Jadi saudara, itu adalah dua kondisi yang terjadi secara bersamaan. Kalau kita membangun pondasi kita dengan baik, maka pasti kalau saudara memiliki struktur kehidupan, kalau kita memandang kehidupan kita itu sebagai bangunan, saudara mau bangunannya seperti apa? Gede, saudara kuat, maka karena itu terjadi karena pondasinya kuat. Pohon, saudara, contohnya, saudara, pohon yang ada di dalam Alkitab, saudara, pohon kurma maupun aras Libanon, saudara, mereka memiliki akar yang sangat kuat. Kurma itu, saudara, dipaksa memiliki akar yang jauh ke dalam tanah. Kenapa, saudara? Karena suatu saat, saudara, dia harus menjungkir balikkan batu yang menindihnya. Mau tidak mau, saudara, dia harus masuk ke dalam. Supaya apa, saudara? Dapat makanan sebanyak-banyaknya, dapat sumber daya sebanyak-banyaknya, supaya membalikkan batu yang memang sengaja dipasang untuk merangsang pertumbuhan akar. Kemudian setelah itu dia baru bertumbuh ke atas. Aras Libanon tumbuhnya itu bisa sampai berapa puluh meter, saudara, ke atas, lurus dan besar, kayunya sangat kuat. Dan itu dipakai untuk membangun bait Allah. Dapatnya dari mana kayu sebesar dan kuat itu? Dari akarnya. Dan dia tumbuhnya di pegunungan di Lebanon, saudara, batu-batu yang keras. Jadi saudara, akar ini menentukan jenis pohon, model pohon, kekuatan pohon. Tuhan Yesus suatu kali pernah memberikan nasihat di dalam Matius pasal 7, saudara, ayat 24-27 tentang dua dasar bangunan. Tapi saudara perhatikan baik-baik, dua dasar bangunan ini disampaikan kepada orang yang mendengar. Artinya kalau kita aplikasikan ke hari ini adalah orang yang sebenarnya orang Kristen, sama-sama mendengar firman. Tapi yang terjadi kemudian adalah ada yang mendengar tidak melakukan. Sama-sama mendengar, saudara-saudara. Mendengar tidak melakukan dan mendengar tidak melakukan. Hasilnya apa, saudara-saudara? Hasilnya adalah roboh, rusak. Kenapa, saudara-saudara? Karena digambarkan orang yang membangun, yang mendengar tetapi tidak melakukan itu sama seperti orang yang membangun di atas pasir, pondasi pasir. Datanglah
hujan, datanglah badai, roboh rumahnya. Tetapi orang yang mendengar dan melakukan, Tuhan Yesus umpamakan seperti orang yang menggali dalam-dalam sampai ketemu batu, kemudian bangun rumahnya. Ketika datang hujan, datang badai, datang banjir dalam hidupnya, no problem, bangunannya tetap kuat, hidupnya tetap kuat, tetap kokoh berdiri. Kenapa, saudara-saudara? Firman itu, saudara-saudara, yang Tuhan Yesus sampaikan itu ditujukan kepada orang percaya, orang Kristen, murid Kristus. Ada model murid yang cuma mendengar, cuma nempel, dia tidak menghasilkan buah. Saudara-saudara dikasih Tuhan, jadi jangan sekedar mendengar, tapi harus sampai kepada titik melakukan. Karena mendengar dan melakukan dalam konsep orang Yahudi, saudara-saudara, itu satu paket dalam satu kata yang sama, sema. Mendengar dan melakukan. Dan ketika saudara melakukan hal itu, saudara-saudara, maka iman saudara yang ada di dalam ini makin kuat ke dalam. Makin kuat ke dalam, saudara-saudara, begitu makin kuat ke dalam, yang ke atas ini makin bagus. Banyak orang percaya, orang Kristen, saudara-saudara, kita berbicara tentang orang Kristen, ingin bangunan yang bagus, ingin jenis kehidupan seperti pohon yang buahnya banyak, tetapi malas berakar. Ini tidak mungkin terjadi, saudara-saudara. Tidak mungkin terjadi karena apa? Yang sama-sama terjadi dalam hidup setiap orang, saudara. Mau orang Kristen, mau orang percaya, bukan orang percaya, itu banjir pasti datang, badai pasti datang, masalah itu akan tiba, dan itu akan menguji hidup saudara. Apakah saudara sudah membuat fondasi hidupmu dengan benar? Nah, kata tetap di dalam Kristus itu implikasinya, saudara-saudara, itu dampaknya adalah saudara akan bertumbuh ke bawah, saudara akan bertumbuh ke atas. Saudara bertumbuh di area yang tidak kelihatan, saudara akan bertumbuh di area yang kelihatan. Sangat sederhana. Itu terjadi kenapa, saudara-saudara? Karena saudara tetap di dalam Kristus. Tetap di dalam Kristus, maka saudara harus memilih mendengar, melakukan. Ketika saudara mendengar, melakukan, firman itu nancep ke dalam, semakin dalam, semakin kuat. Saudara-saudara, coba saudara lihat orang-orang yang membuat bangunan-bangunan yang tinggi. Berapa banyak uang yang harus mereka investasikan, dan berapa lama mereka harus membuat fondasi. Pengorbanannya besar, saudara-saudara. Itu bukan perkara yang kecil. Kalau saudara membangun rumah, saudara-saudara, maka anggaran untuk membangun fondasi itu juga sangat besar. Dan biasanya juga memakan waktu yang lama. Tetapi begitu selesai tergarap, naik ke atasnya cepat. Kan begitu, saudara-saudara, dengar kalau misalkan orang membangun gedung-gedung bertingkat, gedung pencakar langit di kota, saudara-saudara, itu suara paku buminya itu bom, 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 saudara-saudara. Pagi, siang, malam, bom, bom masuk. Tiang-tiang sekitar 6 meter, saudara, itu berapa tiang masuk ke dalam satu lubang. Terus, saudara, terus 1 titik, 2 titik, 3 titik, 4 titik, 5 titik, seterusnya, saudara, sampai dinilai bahwa struktur tanahnya itu benar-benar kuat, mampu menopang bangunan sampai mungkin ratusan tingkat. Jadi jangan lihat kehidupan orang lain, oh hidupnya luar biasa ya, saudara-saudara. Lihat proses apa yang sudah dia lewati. Dan itu proses yang tidak kelihatan. Karena apa yang tidak kelihatan menentukan apa yang kelihatan. Saudara-saudara, jadi bertumbuh, konsep bertumbuh yang benar adalah tetap di dalam Kristus. Ketika tetap di dalam Kristus, maka ada 2 konsekuensi yang terjadi. Kita akan bertumbuh ke dalam, kita akan bertumbuh keluar. Kita akan bertumbuh di area yang tidak kelihatan, kita akan bertumbuh di area yang kelihatan. Area yang kelihatan itu apa, saudara-saudara? Banyak. Pekerjaan saudara, rumah tangga saudara, karakter yang dilihat orang, buah-buah yang orang lain rasakan. Yang di dalam yang tidak kelihatan, orang tidak tahu, saudara-saudara. Bagaimana pergumulan saudara ketika saudara bergumul dengan Tuhan, bagaimana saudara menyempatkan diri, saudara-saudara, digarap oleh Tuhan. Lihat hidup saudara itu sama seperti ketika Tuhan sebagai pemahat itu lihat batu, bongkahan batu. Orang lain gak ada yang lirik, saudara-saudara, tetapi Tuhan lihat batu ini dalam visinya Tuhan.
batu ini akan aku bentuk jadi bagus, bukan lagi bongkahan batu yang jelek. Maka yang Tuhan Yesus lakukan adalah dia mulai memahat. Dan dipahat, saudara-saudara, dipahat. Ketika hidup saudara dipahat, digarap Tuhan, saudara-saudara, di area yang tidak kelihatan, saudara-saudara, yang orang lain tidak lihat, berat rasanya, saudara-saudara. Karena yang ke dalam ini, saudara-saudara, orang nggak ada yang muji, orang nggak ada yang lihat, nggak ada yang komentar, saudara-saudara. Taunya yang kelihatan. Tapi ketika memiliki hati yang rela, saudara-saudara, digarap Tuhan, saudara-saudara, yang di luar, saudara-saudara, bangunan, buah, saudara-saudara, yang orang lain lihat, yang orang lain bisa rasakan, itu segera akan muncul melalui kehidupan di dalam Kristus, bertumbuh yang benar. Saudara-saudara, apakah saudara hari ini sudah memilih untuk bertumbuh dengan benar? Apa visi saudara atas hidupmu sendiri? Saudara ingin hidup saudara ingin seperti apa? Bangunan ala kadarnya atau bangunan dengan struktur bangunan yang sangat bagus, sangat kuat, sangat kokoh. Karena saudara-saudara, badai, masalah, tantangan, kesulitan hidup pasti akan tiba. Yang membedakan adalah apakah saudara tetap di dalam Kristus. Mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat saat ini. Biarlah Tuhan Roh Kudus memberikan hikmat dan pengertian atas kami semua, supaya kami semua memandang hidup kami, memiliki visi atas hidup kami sebagai bangunan, supaya apa yang bisa kami bangun, kami tentukan dari hari-hari ini. Biarlah kami semua tetap ada di dalam Kristus, supaya kami tetap teguh, tetap kokoh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati kami semua, memberkati jemaat Tuhan yang menyaksikan tayangan ini dimanapun mereka berada bersama dengan keluarga mereka. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.